Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau memang ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, tapi sebelum itu ada satu yang mau saya bacakan di sini ya. Nah, jelajah sungai naik perahu, ditemani pohon yang rimbun. Adakah kawan yang sudah tahu apa beda syair dan pantun? Iya, benar. Kali ini kita akan belajar mengenai pantun dan syair. Nah, di sini yang kita pelajari untuk yang pertama adalah pantun. Apa sih pantun itu? Pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari kata patuntun, di mana kata patuntun itu kalau dalam bahasa Minangkabau artinya itu adalah penuntun, seperti itu. Dalam pantun, kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama adalah ciri-cirinya, yang kedua jenis-jenis pantun, dan yang ketiga bagaimana cara kita untuk mencari makna dari pantun tersebut. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun di sini ada 4. Yang pertama adalah bersajak ABAB atau AAAA. Sajak itu adalah vokal terakhir dari baris atau larik pada pantun. Yang kedua adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris. Dan yang ketiga, setiap baris itu terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Dan yang keempat, dia terdiri dari sampiran dan juga isi. Nah, kita coba perhatikan di sini. Ada contoh, bongkah batu diangkat berdua, ada lipan dan juga lintah. Bila dapat nasihat orang tua, lakukan jangan dibantah. Nah, kali ini perhatikan, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi pantun yang ada dengan ciri-ciri pantun yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Silakan diperhatikan di sini. Saya tampilkan dulu ciri-cirinya tadi ya. Kita coba yang pertama, kita identifikasi yang pertama. Bersajak ABAB atau AAAA. Perhatikan baik-baik yang saya garis bawahi. Nah, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Yang berwarna merah kan belakangnya 2 UA, terus yang baris kedua itu ada A, baris ketiga UA lagi, baris keempat ada A. Jadi antara baris 1 dan 3 itu sama, baris 2 dan 4 itu sama. Jadi dia itu termasuk bersajak AB, AB. Kalau AAA berarti belakangnya semua sama. Berarti checklist ya, benar. Terus yang kedua, satu baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini termasuk ciri-ciri dari pantun. Terus yang ketiga, coba perhatikan. Setiap barisnya atau setiap lariknya itu terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Jadi boleh 8, 9, 10, ataupun 12. Kita coba lihat di sini. Untuk baris pertama, kira-kira suku katanya berapa ya? Bongkah batu diangkat berdua. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di situ ada 9 suku kata. Seperti itu. Jadi termasuk kan ya. Terus baris yang kedua. Ada lipan dan juga lintah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Terus yang baris ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti masih termasuk kan? Dan yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dalam menuliskan pantun itu juga harus diperhatikan jumlah suku katanya. Terus terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran yang mana? Sampiran itu adalah baris 1 dan 2.
Jadi sampiran itu tidak perlu difikirkan terlalu lama. Yang penting dia itu sajaknya sama dengan baris 3 maupun 4. Jadi sajak baris 3 sama dengan baris 1, sajak dari baris 4 itu sama dengan baris 2. Nah, sedangkan isinya yang mana? Isinya adalah yang baris 3 dan juga 4. Seperti itu. Jadi, kalau menulis pantun itu tipsnya adalah menuliskan isinya dulu. Apa sih yang pengen kita sampaikan gitu. Terus kemudian baru membuat sampiran. Caranya seperti itu nanti. Untuk berikutnya mengenai jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada beberapa. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Ini isinya mengenai sukacita maupun duka citanya anak dalam keseharian ya. Atau bisa juga berisi nasihat untuk anak. Jadi nasihat ini bisa berisi rajin belajar dan lain sebagainya ya di situ. Terus yang kedua ada pantun anak muda. Ini isinya mengenai perkenalan, perasaan kasih sayang, iri, iba, nasib, asmara, dan juga rumah tangga. Jadi lebih ke kasih sayang, percintaan, seperti itu biasanya pantun anak muda atau remaja ya. Terus yang ketiga adalah pantun orang tua, di mana pantun ini isinya itu mengenai nasihat kehidupan, nasihat budaya, pendidikan, maupun agama, biasanya ditujukan untuk anak-anak. Terus yang keempat adalah pantun nasihat. Kalau pantun nasihat, bedanya dengan pantun orang tua, itu kan kalau di orang tua itu khusus untuk anak ya. Kalau nasihat ini biasanya ditujukan pada khalayak umum, jadi imbauan atau anjuran seperti itu. Terus ada juga pantun jenaka, namanya saja pantun jenaka, berarti isinya mengenai hiburan yang lucu, seperti itu, humoris gitu ya. Atau bisa juga pantun jenaka ini berisi sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan maupun jenaka. Jadi pantun jenaka ini bukan cuma untuk lucu-lucuan, tapi terkadang itu isinya juga sindiran secara halus gitu. Lalu yang keenam yaitu adalah pantun teka-teki. Nah, jadi pantun di awal tadi seperti berisi pertanyaannya di baris 4 itu. Adakah kawan yang sudah tahu beda dari syair dan juga pantun? Nah, ini termasuk pantun teka-teki. Seperti itu ya. Jadi pantun teka-teki itu biasanya menginginkan jawaban, biasanya gitu. Akan mengarah pada suatu jawaban. Nah, sedangkan yang terakhir di sini ada pantun kiasan. Kiasan itu isinya peribahasa dengan makna tersirat. Jadi, kalau pantun kiasan biasanya baris ketiga dan juga keempat itu adalah peribahasa-peribahasa yang sudah pernah kita pelajari seperti itu. Nah, untuk contohnya ini saya berikan dua saja. Yang pertama ya ini, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Kira-kira ini termasuk jenis apa ya? Kalau main bola, senang dengan teman gitu. Betul, ini adalah pantun anak-anak. Kalau dilihat, kira-kira maknanya apa? Maknanya itu berisi sukacita, di mana mereka itu saat bermain bola dengan teman itu senang sekali hatinya. Bukan kepalang itu sudah nggak terkira seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk pantun anak-anak. Terus saya berikan contoh lagi. Pohon tua disebut buhun, banyak dahannya yang berduri. Kering dijemur dalam setahun, basah oleh hujan sehari. Nah, perhatikan di bagian baris 3 dan juga 4. Kering dijemur dalam setahun, basah oleh hujan sehari. Ini termasuk kiasan atau kalimat peribahasa dalam sastra bahasa Indonesia. Maka dia termasuk pantun kiasan. Maknanya apa? Biasanya maknanya itu kita ambil dari makna peribahasa itu sendiri. Kering dijemur dalam setahun, basah oleh hujan sehari. Ini ibarat kita udah melakukan semua hal,
tapi sia-sia. Sia-sia dalam sekejap karena kesalahan yang kecil. Jadi, kalau kita mau ambil makna dari pantun ini, isi dari pantun ini, bisa dimaknai seperti ini. Kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena semua hal yang telah dilakukan bisa sia-sia hanya karena kesalahan kecil. Nah, ini sedikit contoh ya, jadi masih banyak sekali contoh di luar sana atau bahkan kita bisa buat sendiri nanti ya. Nah, yang ketiga itu adalah isi atau makna pantun. Bagaimana sih caranya menuliskan makna pantun seperti tadi? Lebih jelasnya di sini. Untuk menentukan amanat atau pesan dalam pantun, itu yang pertama yang perlu kita baca adalah baris ketiga dan keempat, yang merupakan bagian isi. Jadi kalau menentukan amanat itu kita nggak perlu lihat sampirannya, kita hanya perlu lihat isinya saja. Jadi baris ketiga dan juga baris keempat. Terus yang kedua, pahami isinya. Pahami tadi, seperti tadi ada kiasan, oh kita harus memahami arti dari kiasan itu apa gitu. Terus yang ketiga itu adalah menentukan amanat sesuai dengan isi pantunnya. Jadi baru kita pahami, setelah itu kita tentukan pesannya apa dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita coba ini. Ada satu contoh pantun, kita coba membuat makna dari pantun itu ya. Kalau kawan duduk di pantai, tidak lupa menggelar tikar. Kalau kawan ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Nah, di sini ini termasuk pantun anak-anak ya, dimana hubungannya kawan sesama kawan dan memberikan nasihat seperti itu. Kira-kira kita coba untuk menentukan amanatnya, langkah-langkahnya seperti tadi ya. Lihat dulu baris ketiga dan keempat. Nah, kalau kawan ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Berarti di sini kita bisa pahami, oh kalau saya ingin pandai, saya ingin pintar, berarti harus rajin belajar. Seperti itu. Baru tentukan amanatnya. Pakai kalimat sendiri. Nah, makna dari pantun ini adalah nasihat agar kita rajin belajar supaya pandai. Seperti itu, ya. Terus, saya berikan contoh satu lagi. Warga desa sedang menggali tanah. Jenazah meninggal akan dikubur. Jadi orang haruslah amanah, harus terus bicara dengan jujur. Nah, seperti tadi, kita coba lihat baris yang ketiga dan juga keempat. Jadi orang haruslah amanah, harus terus bicara dengan jujur. Jadi, oh kita itu kalau pengen jadi orang yang disebut amanah, kita harus jujur, nggak boleh bohong. Seperti itu kan? Nah, maka kita bisa tulis tuh makna dari pantunnya. Nasihat agar kita menjadi orang yang amanah dengan selalu berkata jujur atau tidak pernah berbohong. Nah, ini termasuk pantun nasihat ya, di mana ini nasihat ini ditujukan pada semua orang. Jadi nggak cuma ke anak, tapi semuanya gitu. Itu namanya pantun nasihat. Jadi beda dengan pantun orang tua maupun pantun anak-anak gitu ya. Berikutnya kita belajar mengenai syair. Apa syair itu? Syair adalah jenis puisi lama yang berasal dari daerah Arab dan telah dibawa masuk dalam Nusantara atau ke negara kita ya, kalau dulu sebutannya Nusantara, bersama dengan kedatangan Islam pada saat itu. Untuk ciri-cirinya, yang pertama bersaja AAA, ini tidak jauh beda dengan pantun, hanya saja kalau pantun kan ada ABAB, kalau ini hanya AAA saja. Terus yang kedua, biasanya terdiri dari 4 baris rangkap. Sama seperti pantun, kalau pantun kan istilahnya bait gitu ya. Terus yang ketiga, setiap baris punya makna yang berkaitan. Nah, jadi beda yang mencolok dari pantun dan juga syair itu di sini. Kalau pantun, dia kan punya sampiran dan isi. Tapi kalau syair, itu semuanya seperti isi, cuman isi atau maknanya itu saling berkaitan. Seperti itu. Terus yang keempat,
Setiap baris terdiri dari 4 hingga 5 kata dan 8 hingga 12 suku kata. Jadi seperti tidak terlalu panjang ya. Jadi katanya itu hanya sekitar 4 hingga 5 dan suku katanya itu sekitar 8 hingga 12 suku kata, hampir sama dengan pantun. Nah, contoh dari syair sendiri itu seperti ini. Indonesia bumi pertiwiku. Ini bukan sampiran kan? Nah, Indonesia bumi pertiwiku, tanah tumpah darahku. Semoga jaya selalu selama hayat di badanku. Jadi, 4 baris ini punya makna masing-masing tapi saling berkaitan seperti itu. Jadi tidak ada sampiran atau isi. Kalau biasanya kan sampiran itu hanya sebagai pengantar kita untuk melihat sajak akhir kan. Nah, tapi kalau di syair itu nggak ada ya. Terus lagi nih, sahabat sejati itu abadi. Tak perlu lagi aku cari. Andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Bersua itu artinya berjumpa ya, bertemu gitu. Nah, perhatikan, di sini tiap barisnya itu punya makna sendiri-sendiri, tapi saling berkaitan. Sahabat sejati itu abadi, tak perlu dicari lagi, istilahnya gitu. Kalau misalkan kita nggak bertemu, maka hancur hati ini atau sedih seperti itu ya, maknanya seperti itu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa pantun dan juga syair itu ada beberapa bagian yang berbeda, ada yang sama. Yang pertama sajaknya. Jadi kalau di pantun tadi kan ABAB atau AAAA ya. Tapi kalau di syair itu hanya AAA saja atau semuanya sama gitu. Terus kalau di pantun itu terdapat 4 baris sama dengan syair, 4 baris. Tapi terkadang ada juga yang ditemui syair itu ada 5 baris juga. Ya, tapi jarang biasanya gitu. Terus untuk pantun dan juga syair itu sama, suku katanya sekitar 8 hingga 12. Sedangkan di pantun itu ada sampiran dan isi, tapi kalau di syair itu setiap barisnya itu punya makna yang berkaitan. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai pantun dan syair kan? Nah, sebelum menutup pembelajaran kita, ada satu pantun yang saya tulis, tapi pantunnya belum lengkap gitu. Jadi hanya sampirannya saja. Nah, saya ingin anak-anak bisa menuliskan isinya baris ketiga dan juga keempat di kolom komentar gitu ya. Nanti kita cek tuh siapa saja yang sudah menonton video dan juga sudah menuliskan isi dari sampiran pantun yang saya berikan. Ini dia pantunnya. Nah, ini pantunnya. Hujan-hujan ditemani cahaya hangat, lewati kubangan celanaku basah. Nah, karena baris ketiga dan 4 itu belum terisi, yuk kita coba untuk mengisi dengan versi kalian masing-masing ya. Tulis di kolom komentar, kira-kira yang pas untuk baris ketiga dan baris keempat apa ya? Ini versi kalian ya, jangan nyontek. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.